Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali al-af'alu salasatun madin wa mudari'un wa amrun nahu daraba wa yadribu wadrib fal madi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada wal mudari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun fannawasibu asyaratun wahiya an walan wa idan wa qay walam qay walamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa awwal jawadi musamaniyata asyara wahiya lam wa lamma wa lam wa lamma wa lamul amri wa du'ai wa la fin nahyi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythu ma wa kaifa ma wa idha fi sirril khoswatan. Cepet amat lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Belum makan dulu. Lu yang azan asar tadi siapa? Masa baca azan kayak orang belum makan. Halo Akbar, halo Akbar, memang belum makan. Nah, udah kenapa pelan banget suaranya ya? Saya dengerin. Lu tadi denger gak siapa? Renarin sama Ayu. Ya Ayu nggak ada. Di rumah nggak kedengeran sama sekali kan? Saya dengerin, padahal saya di belakang. Ini punya kok nggak ada azan. Saya tahu azan sama Mas Eri itu tadi ngomong. Bahaya banget kalau azan yang kencang. Ngerti maksudnya? Azan. Berarti kalau azan kencang-kencang Pak, kagak boleh juga. Azan ya Allah Akbar, Allahu Akbar, baru azan kencang. Diomelin sama tetangga lah. Paham nggak? Tadi katanya kalau azan suruh kencang-kencang gitu. Sembarangan. Oke, text on. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini delaynya lama banget ini. Baik, kita lanjut sekarang halaman 100 ya. Berarti 29 halaman lagi ya. Kemarin diprotes suaranya kurang kenceng tuh. Kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Au harfan itu ya. Atau kepada yang halaman 99. Sawa'un kana asman au fi'lan. Nah, itu yang sekarang yang ketiga. Au harfan atau itu berupa huruf. Maksudnya taukid lafzi nih lafaz. Tapi yang ketiga adalah berupa huruf. Kemarin yang pertama kan isim. Ja'a zaidun, ingat kan? Terus yang paling atas itu fa'aina ila ainan naja'u bi baghlati ataka lahikunah bisir lahikunah basi
basih basi gitu kan. Nah itu, nah sekarang yang ketiga, au harfan gitu loh. Jadi kalian baca kitab tetap jangan terputus dengan pembahasan sebelumnya. Lu Jabil dengerin, ya kan? Kan ntar Jabil ikutin dulu. Lu kemarin ngajinya bahasa Sunda apa bahasa Melayu? Bahasa Sunda. Nah sekarang makanya saya belum nyuruh Jabil. Sama Mundiri itu kan bahasa Sunda. Logatnya bahasa Jawa, ngartiinya bahasa Sunda. Baru diterjemahkan ke kita ke bahasa Melayu dari bulat. Begitu loh. Maka Jabil belum saya suruh ya, karena masih proses. Kamu ikut, maka pengajian malam Kamis diajak aja Kevin biar tahu gitu loh, maksudnya proses adaptasi itu penting gitu loh. Oke lanjut. Au harfan atau itu huruf, maksudnya taukid lafzi yang berupa huruf. Nahu qaulihi itu seperti ucapan penyair, lam yu'raf qailuhu wa huwa bawah itu bawahnya syair, huwa minal kamili. Huwa bermula syair itu minal kamili, yang bawahnya syair itu loh saya loncat. Itu terambil dari bahar kamil. Kamil di sini bukan kan kamil sempurna, Pak. Ngawur. Iya benar sempurna. Tapi itu adalah bagian daripada jenis bahar lagu itu loh. Lala ini syairnya, lala abuhu bihubbi basnata innaha akhadhat alayya mawasikon wa uta mustafilun fa'ilun innal kami, ya benar ya, mustafilun fa'ilun itu bahar kamil. Berarti bahar itu jenis lagu. Nasid itu nasid. Kalau kan jenisnya bahar macam-macam. Ada bahar kamil, ini bahar kamil. Ada bahar tawil, tawilun, lahu dunal, fu'ulun mafailun, fu'ulun mafail. Ada bahar basit, innal basi, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Nah itu basit. Oke lanjut, lala abu kamil tadi lah, mustafilun fa'ilun, lala abu hubi hubbi basnata innaha. Bisa kan ngelakuin gitu. Jadi kalau memang saya dilaguin, memang lagu Arab, bahasa Arab juga banyak lagu, berarti lagu itu enggak bid'ah lah. Bid'ah bagaimana? Orang bahasa Arab juga banyak banget lagu kan gitu kan. Nah ini contohnya, lala abu hubi hubbi basnata innaha akhadhat alayya mawasikan wa uda. La tidak, la abuhu itu tidak apa namanya menampakkan perjalanan siapa saya. Itu bawahnya ada itu al-lughatu abuhu ma'khudun min baha itu kalian bisirihi apa bisairihi, menampakkan ala abuhu, tidak menampakkan rahasia siapa saya. Ya masih saya rahasiakan. Tidak menampakkan rahasia kan berarti masih merahasiakan kan gitu kan. Bihubbi basnata, dengan cinta kepada Mbok Basna. Basna itu nama perempuan gitu loh. Innaha, sesungguhnya Neng Basna. Gak ada Neng Basna, adanya Nenggolan. Nenggolan orang marga Batak kan. Akhodat, menjadikan atau mengambil, mana asalnya itu mengambil. Siapa Basna alayya atasku mawasikon wa uhudan, mawasikon pada ikatan-ikatan janji, wa uhudan ya tegasnya janji.
Nah itu yang menjadi contoh yang cepet ya. La diulang 2 kali. La abuhu. Kan 2 kali lanya. Itu menandakan huruf sekalipun bisa dipakai untuk tahu apa kong. Tauco. Ini kan ketawa emang lu paham tauco nih. Emang tauco apa nih? Lu nggak ngerti tauco. Apa? Yuk tauco. Dan orang baru tauco yang ngerti apa? Kevin. Singkong diparut, dipepes atau digoreng. Itu kan bumbunya ada kalanya gula merah. Ada kalanya combro. Tauco itu ya, combro itu ya tauco itu ya. Ngerti maksudnya? Tempe yang dibusukkan itu loh. Ngerti? Norak banget lu. Makanan tradisional yang gak ngerti. Lu taunya taruh mulu sih lu sama mie. Iya kan? Nah itu maksudnya. Kok sono-sono ngapa sih jadi kan? Udah titik, menjadi contoh itu udah jelas ya. Sekarang al-lughatu wa huwa minal kamil kan udah tadi. Ini syair terambil dari bahar kamil ya. Tolong kalian mutola'ah laguin. Kalau mutola'ah sesekali suaranya dikeluarkan. Paham yuk? Ntar yang baca riuh. 2 minal kamil, setengah jam lama banget bacanya. Wah, gue kelepak. Dan lu ngerti gak? Ngerti yuk? Lu kan kadang-kadang aneh. Ada al-lughatu bermula logat. Logat itu bahasanya, maksudnya bahasa. Itu kan syair bahasa Arab. Namanya bahasa syair itu kadang-kadang ada yang sulit. Maka diterjemah gitu loh. Abuhu. Nah ini diartikan gitu loh, kosa kata, istilahnya gitu loh, kata itu. Abuhu bermula abuhu, itu fi'il mudhari' min baha bisirrihi, terambil dari fi'il madhi baha bisirrihi. Nah, baha bisirrihi kan masih bahasa Arab. Bimakna adharahu wa afsahu. Tuh. Nih kamu saya Muhtar Zika itu seperti itu. Berarti maknanya yaitu abuhu terambil dari fi'il madhi baha bisirrihi, yang diartikan jadi maknanya azharahu wa afsahu. Azharo menampakkan siapa fulan hu pada sirrohu, wa afsa itu mengumumkan. Kalau diumumkan orang lain paham nggak? Paham, itu maksudnya wa afsa. Dan mengumumkan dan dalam arti mengumandangkan siapa orang hu pada sirrihi. Itu maknanya abuhu. Karena abuhu terambil dari fi'il madhi baha bisiri, maka maknanya pun azharahu. Ngerti? Itu mengartikan baha. Abuhu kan terambilan dari bah. Ngerti kan cara teknis membongkar kamus, membuka kamus itu maksudnya memahami kamus. Itu seperti itu. Maka yang seperti itu kalian harus banyak belajar. Udah beli kitab, udah punya duit semuanya. Tajuri, Wifayatul Akhyar. Makanya kita fikih ya kudu paham, kitab tauhid ya kudu paham dan seterusnya. Maksudnya ya sama perempuan kok. Ngecek aja lu. Siti ngerti. Malu masih berantem lagi lu. Domain siapa? Pak Najwa. Masa kakak berarti aja udah kayak kucing sama anjing. Ya. Kalau kucing sama anjing ketemu berantem apa enggak? Waktu berantem itu Najwa enggak ada emang. Ini Siti. Aduh. Kalau kakak berarti lah masih pitik. Oke berantem. Ini ya. Aduh ampun ya.
Jangan, apalagi sama saudara. Sama orang lain aja dibikin saudara. Kalau dibuang tuh, boleh. Penuh dibuang. Oke lanjut. Wabasnata dan bermula lafaz basnata itu bifathil ba'i dengan dibaca fathah baknya. Berarti bacanya ba. Labak tadi al muwahhadata. Harokatin itu jangan pikir gampang. Al muwahhadata yang di titik satu. Ada yang baca al mauhadata. Terserah. Wasukunit ta'i dan dibaca sukun taknya. Sa'i sa ya bas. Nah. Wasukunit sa'i dan dibaca sukun sa-nya. Sa. Ngerti kan? Begitu loh. Bas. Nah, gitu loh. Tuh kalau ba muwahhadah. Maksudnya muwahhadah titik satu. Karena ada nanti titik dua. Kalau titik dua kan namanya apa? Ya iyalah di bawah. Itu musannah. Dan dari kata-kata tasniyah. Lu ngerti? Nah giliran tak al-musallasati. Tulis makanya al-musal harokati. Al-musallasati yang di titik tiga. Yang namanya tak musallasa. Begitu dong. Nyambung kan? Itu rumus loh. Dan seperti itu kamus bahasa Arab. Jadi dikawal ketat, andaikan salah kan basna bilba al muwahhadah bifathil ba'i al muwahhadah kan gitu kan. Terus saknya wasukunis sa dan saknya dibaca sukun bas. Sak tadi nggak bakalan ketuker sama tak karena ada keterangan al musallasa yang bertitik tiga. Kalau titik dua berarti kan musannah. Di atasnya berarti tak. Berarti. Nah kalau ba muwahhadah titik satu. Kalau titik dua jadinya jangan kender. Ba loh. Ba kalau titik dua kan bukan muwahhadah musannah. Berarti iya. Nah kalau tak musannah tapi titiknya di atas, kadang-kadang ditambahin tahtu atau fauku. Fauku di atas. Itu menentukan titik. Karena dulu sedikit nih saya informasikan. Dulu huruf-huruf Arab di era zaman Nabi, zaman sahabat itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Berarti kenapa akhirnya bahasa Arab diberi titik, diberi sakal, diberi pakaian lah, fathah, kasrah, dhamma. Ketika bahasa Arab berhadapan dengan orang yang tidak Arab. Ngerti maksudnya? Itu ada sejarahnya. Wah, kayak begini aja. Beledok ini tuh ngerti gak? Sebelum ngaji itu bilangin, nih, gua hapus. Siapa? Enggak boleh. Iya, belum ngapus sama. Oh, maaf tuh. Ya udah, berarti sekarang digantiin sama maaf tuh, ya enggak? Nah, dulu iklan. Lu admin nggak jelas. Nah, iya. Ini gara-gara apa sih tadi? Nih perhatikan. Dulu nih umpamanya Bismillahirrahmanirrahim aja lah. Itu begini. Gak ada titik. Udah gini aja udah. Gak ada titik, gak ada ini. Huruf asalnya itu. Ngerti kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Tuh, nggak ada titik, nggak ada. Ini masih ada, oh enggak. Ini masih titik bawahan. Ngerti? Semua. Nah, titik-titik harokat itu ketika asal bahasa Arab
dipahami oleh orang banyak, bersentuhan, bersinggungan dengan orang-orang yang tidak Arab. Ngerti? Proses perjalanan. Untuk tadi tidur kan? Kelayapan. Pagi keluyuran. Iya. Keluyuran main ke Nuris. Apaan? Main ke Nuris. Pas pagi-pagi main ke Nuris. Main ke Nuris. Iya. Udah diam, kemana? Udah kemana? Kan dibilang disuruh istirahat. Kalau nggak main ya istirahat, diem tidur. Kemana? Bil, Jabil. Ini anak Kupang kemana? Hah? Ngantuk lagi nggak awas. Nggak usah melotot ke Maftuh. Emang apa melotot ke Maftuh? Orang Maftuh laporan, berarti kan Maftuh lihat kamu ke Nuris. Iya kan? Lu lihat bener tuh? Iya. Iya. Tuh, bohong. Orang Maftuh lihat kok. Main ke Maftuh Nuris enggak? Terus lu lihat jinnya dia kan itu? Tadi lihat mainan sepeda ke Nuris. Tadi. Udah lu berantem sama dua lah. Lah iya kan? Yang jelas intinya lu ngantuk, ngerti? Ngantuknya disengaja karena keluyuran. Begitu loh. Oke lanjut lah ngurusin Kupang lu lah gak ada habisnya. Oke lanjut ke sedikit. Ismu mahbubatis syairi itu nama mahbubah itu apa? Perempuan yang dicintai. Berarti terjemahan bebasnya kekasih. Pacarnya ya kekasih itu kan bukan hanya pasar kan. Bisa aja mahbubah itu orang yang dicintai. Kalian sama maknya pada cinta apa enggak? Nah cinta sama maknya kan beda cinta sama pacar. Berarti maksudnya yo. Ismu mahbubatis syairi itu nama kekasihnya penyair. Asyair itu setelah syin ada alif. Itu penyair gitu loh. Wal mawasiku dan bermula mawasik akhodat alaiya mawasikon gitu loh. Jam'u mau sakin ya, mau sikun itu jamannya mausik kamawaid wa mauat ya, mauid iyalah. Jam'u mau sakin kamawaida wa mauatin mauat lah makat itu loh. Dimakna misak semakna dengan misak. Jadi mausak itu semakna dengan misak, maknanya sama-sama perjanjian gitu loh. Wa aslu mawasiko dan bermula asalnya lafaz mawasikon yang dalam syair tadi itu mawasiko. Beda apa enggak? Beda lah, lu lihat kitabnya. Bisa lihat kemana-mana. Yang pertama setelah sa nggak ada ya. Yang kedua setelah sa ada ya. Oke? Kenapa bisa begitu? Fakhudifat, maka dibuang apa al ya. Lu lihat kitabnya disimak. Sampai mana? Lu tahu nggak? Tahu nggak? Tunjukin kau. Lu bisa ngikutin aja, nggak usah lu artiin. Terus simak yang benar udah keren. Fakhudifat, maka dibuang apa al asalnya kronologisnya. Makanya Erwin ngikutin aja. Asalnya mawasiko itu mawasiko, oke? Ya-nya dibuang takhfifan karena meringankan. Begitu dong. Wa uhudan dan bermula lafaz uhudan jam'u ahdin itu jamaknya lafaz ahdin. Atfu tafsirin itu sebagai atof tafsir. Tahu atof tafsir kan? Atof itu mengikutkan, tafsir yang menjelaskan. Jadi maknanya
Mawasikon wa uhudan, fungsinya lafaz uhudan itu menjelaskan lafaz mawasik. Itu maksudnya. Namanya atof tafsir gitu loh. Atof tafsir ala mawasiko atas lafaz mawasiko. Itu kan logatnya. Sekarang al-i'rabu lengkap. Kalau syair itu mah syairnya matan itu pasti dibahas tuntas sama pensyarih. La bermula lanya, kan ada dua la itu. La abu huwa. La bermula la. Nafiyatun itu la nafi, bukan la nahi. Ingat-ingat. Wala dan bermula la asaniyatu yang kedua. Perhatikan, itu kan ada asaniyah. Nah, gitu loh, sifat taukidun lafziyun itu sebagai taukid lafziyun yang bangsa lafaz. Nah, la yang kedua itulah yang menjadi contoh pembahasan. Gitu loh maksudnya. Abuhu nggak dikit. Abuhu bermula abuhu, fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya abuhu, mustatirun itu tersimpan fihi dalam abuhu, wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il ana, itu lafaz ana. Bihubbi bermula lafaz bihubbi. Kalau dalam syair tadi kan bihubbi basnata. Nah, dalam cara mengi'rab dibahas tuntas. Bihubbi dibahas basnata nanti. Satu pembahasan itu loh maksudnya. Bihubbi bermula lafaz bihubbi itu jarun, ini berkali-kali saya kasih tahu, cuman karena ini ada zabil aja. Kalau kita butuh zabil berdua. Mohon ya ada santri baru dari di pondok lupa kemarin dari awal. Karena kemarin si kupret yang begitu. Kupret ini ya. Anak kupang kepet, kan gak pernah mandi, mandinya 2 minggu sekali lu mandinya. Evin, lu tadi mandi? Dia enggak kan? Mandi enggak? Pakai sabun enggak? Jadi dengerin nih, kalau kalian terpaksa umpamanya nggak punya sabun, nggak usah marah-marah. Orang Badui sampai detik ini, bukan anak-anak, orang-orang sekarang dari zaman dulu, Badui dalam lagi loh, itu nggak pernah mandi pakai sabun, pakai sampo, nyucinya itu nggak pernah pakai ya sabun, deterjen segala macam nggak pernah. Serius, bukan saya ngarang-ngarang cerita. Kan saya udah pernah ke suku Badui. Pas udah kopi atau pas sebelum kopi. Cuman foto-foto yang ada di HP ini kan artinya saya udah ganti HP. Serius itu. Suku Badui dalam. Dan di sana lu jangan pikir main sepeda kayak di sini, kagak ada. Buru-buru sepeda. Badui dalam itu main handphone nggak boleh, listrik nggak mau. Jembatannya jembatan bambu itu loh, ramah sama lingkungan dan masing-masing. Nah itulah keanekaragaman Indonesia, begitu loh. Serius, Badui dalam tadi. Kalau Badui luar mah udah doyan bakso, doyan nasi goreng. Kalau Badui dalam nggak mau, gitu loh, menolak. Itu gitu. Jadi sekali-sekali kalau ente nggak sabun habis nggak usah nyolong punya temennya, ngikutin ilmunya Badui ngerti. Lagian kalau ini jangan terlalu sering juga, nggak bagus emang. Sebenarnya mah gitu loh ya, 3 hari sekali pakai sabun nggak apa. Penting dilap, yang penting kena air itu kan bersih. Ngerti kan maksudnya? Tuh, substansinya di situ sebenarnya. Gitu loh. Oke, jangan sono-sono gara-gara apa sih tadi? Anak kupang, kupret tadi, karena dia suka kepet, ya apa ya? Lu juga sama ya, Sinti ya, nggak pernah mandi lu kan, sama Fitri, Minta, suka mandi nggak itu berdua? 2 hari sekali.
Lu mandinya 2 hari sekali. Tiap hari. Bener. Sehari sekali. Apa itu? Merah-merah. Apa jalan? Apa itu? Apa kira-kira? Di mana? Ininya? Di sana? Di mana? Nah, takutnya di kita ada apa yang meledak itu. Oke. Satu itu anji atau apa. Oke, lanjut anggap. Jarun atas cip. Roknya jarun itu asalnya jarirun. Ya, gitu loh, itu saya tegas karena gara-gara ada Jabil. Kalau yang lain saya kasih tahu dulu. Kenapa jarun di tasdid? Asalnya jarirun. Ya, gitu loh. Karena ada tulisannya seperti itu, jim alif ro. Yang bacanya jarin. Gak apa-apa buat tulis. Ya gak apa-apa, kalau saya kan memang gak pernah bahas asal-asalan kan, kudu paham kalian. Ini cara baca lafaz itu. Kalau ada konteksnya begitu jarun, wamat, rurun. Oh, ini kan begini, ini tasdid. Kalau ada pembandingnya majrur. Diperhatikan. Ini asalnya tasdid. Jarun wa majrurun. Maka ketika diisi maf'ul roknya muncul. Ini juga muncul cuman di tasdid. Jarun di sini asalnya. Saya tulis di sini jarirun. Awas lo enggak semuanya bisa membedah tuntas seperti itu. Kenapa saya ngomong harus jarun? Karena ada yang bunyinya jarin. Kalau jarin ini kalau jarin itu dari fi'il madhi jaro yajri, jarian atau jiroyatan, wa majrun fahuwa jarin. Enggak ditasdid roknya. Oke? Kalau ini dari fi'il madhi jarro sama dengan madda jarro yajuru, jarron wa majarron fahuwa jarrun. Nyambung nih. Ini perlu paham kalian. Karena banyak juga di luar itu yang ngawur baca ininya. Gitu loh. Oke. Jadi kita angkat sekali mah. Wa muta'alliqun yang berta'alluq berhubungan lafaz bi hubbi. Muta'alliqun bi abuhu dengan fi'il madhi abuhu. Wa huwa dan bermula hubbi mudhofun itu isim yang dimudhofkan, yang disandarkan. Wa basnata dan bermula lafaz basnata. Tadi kan dalam lughat ismu mahbubah kan gitu kan. Mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Wa huwa dan bermula basnata, majrurun itu dibaca jer, basnata itu dibaca jer. Para mudhof ilaih. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya basna, al fathatu itu fathah. Nah, itu basnata bukan basnatin. Li annahu niabatan anil kasroti, karena sebagai ganti dari kasroh. Di anau karena sebenarnya basna ismun la yang sorfu. Ismun itu isim. Bukan cara bacanya kudu benar. Kalau lu baca ismul la itu isimnya la, nah, kan salah lagi aja. Ngerti maksudnya? Ismun itu isim, kata benda. Sifatnya isim la yang sorifu, yang tidak menerima tanwin. Apa isim? Itu kan jelas. Jangan ismula itu isimnya la. Lalu cari lanya mana lah? Sampai budak. Paham gak maksudnya? Maka baca kitab kapan naruh titik, kapan baca koma, kapan harus dibaca terus kan kudu paham. Begitu loh maksudnya. Itulah siyakul kalam.
La yang sorifu yang tidak menerima tanwin apa isim lo. Kenapa basnata itu isim ghairu munsharif? Gak boleh kalian baca basnatan. Apalagi dibaca kasroh basnatin. Karena dia adalah isim ghairu mun. Namanya ghairu munsharif kan ada alasannya. Kemarin udah dibahas. Manek munsharifnya. Pencegah tanwin dari kalimat basna itu apa? Kejar sampai paham. Nah itu dijelaskan lil alamiyati karena alamiah. Apa alamiah? Nama. Wal taknisi taknis annasa yu'annisu taknisan mu'annas namanya. Al-lafzi yang bangsa lafaz. Pertama basna pembandingnya itu kalau basna kan kalian belum sering dengar. Coba Fatimah. Ngerti? Itu kalau diiniin gitu. Itu taknis al-lafzi yang bangsa lafaz. Jadi taknya itu adalah taknis. Ngerti? Nah, kalau ada perempuan namanya Najwa. Lu Najwa apa Najwa? Makanya salah dia, benar itu Najwa. Ngerti? Najwa pakai isyarat. Najwa itu pakai jim. Yang benar. Maka kadang-kadang orang itu sok. Ya itu Arab sok. Ya itu Arab TKI itu Najwa. Ya benar dia Najwa. Ada kurma. Kurma senengannya Nabi namanya Najwa. Ngerti? Nah, Najwa mu'annas. Alamat taknisnya adalah alif. Kan itu alamatut taknisi ta'un wa alif. Wa ba'duhum qaddaruha kal katif. Ya gitu loh. Belum paham yang seperti itu. Oke lanjut. Innaha, setelahnya itu kan innaha. Nah, inna kan belum paham. Kan kita ngupas itu kalau kalian nggak ngikutin panduannya. Nah ini kan ngupas syair. Kan diputus-putus. Inna bermula inna yang tadinya dalam syair innaha harfu taukidin itu huruf taukid. Wanasbin dan huruf yang menasabkan. Walha'u dan bermula haknya dhamirun muttasirun itu dhamir muttasil. Fi mahal nasbin dalam mahal nasab. Ismuha yaitu isimnya inna. Akhadha kalau dalam syair akhadha. Nah, cuma dilupas dulu. Akhadha bermula akhadha itu fi'lun madin. Wa ta'u dan bermula taknya kan dalam syair akhadha. Alamatut taknisi itu alamat taknis. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya fi'il akhadha mustatir itu tersimpan di dalam fi'il. Tersimpannya jawazan dengan jawaz wenang. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il hiya itu lafaz hiya. Alayya bermula lafaz alayya itu jarun huruf yang mengecilkan yaitu alanya. Wa majrurun dan yang dibaca dia yaitu ya-nya. Alayya itu asalnya ala iya. Oke? Ya-nya diidghamkan menjadi alayya. Begitu loh. Mawasikon bermula mawasikon itu maf'ulun bihi. Wa uhudan dan bermula lafaz uhudan atifun itu yang mengatofkan. Wa ma'tufun dan yang diatofkan. Wal makna dan bermula maknanya la uzhiru. Nah, ini menafsiri la abuhu. Jadi penafsirannya pun la uzhiru. Mudhari harakatin. La uzhiru. Kita baca azharo lagi. Karena ini udah jatuh menafsiri abuhu. Kalau yang paling atas yang bawah syair tadi bimakna azharo itu fi'il madzi. Karena itu menafsiri baka. Nyambung. Ini caranya. Kata kalau kalian di debat, ya kenapa lu baca la uzhir? Kan azharo itu ya menafsiri abuhu. Jadi kalian bisa berargumen. Lah kenapa yang di atas tadi azharo? Karena itu menafsiri fi'il madzi baka. Oke? Kalau di debat orang kudu
Untuk ngasih penjelasan. Dan pertahankan kalau kalian yakin pendapat kalian benar. Itu rumusnya debat. La udhiru tidak menampakkan siapa saya hubba ma'syuqati pada cinta orang yang aku rindukan. Asyikun itu loh. Asaqo fawa ma'syuqun. Karena mu'annas ma'syuqatun menunjukkan ke ya. Hubba ma'syuqati pada cinta orang yang aku rindukan. Basnata yaitu Neng Basna. Li annaha karena sungguh Basna akhodat itu mengambil siapa Basna, menjadikan siapa Basna alayya harakatin, perlu baca alal ahdi lagi. Alayya atasku al ahda pada perjanjian wal misako dan tegasnya perjanjian. Illa udhiru kubaha illa udhiru jika tidak menampakkan siapa saya kubaha pada cintanya, cinta Basna. Jadi wasa itu dan bermula yang menjadi bukti dalil itu fi qauli dalam ucapan penyair la yaitu la abuhu tadi. Haitsu aktaja sekiranya mentauhidi siapa syair al harfa pada huruf yaitu la bimislihi dengan semisal huruf. La-nya kan 2 kali, la. Nyambung kan? Kronologisnya. Udah titik. 3. Muakkad, perhatikan. Pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Sekarang yang keempat, au jumlatan atau itu jumlah. Tuh. Ini muakkad itu ada 4. Ismiyatan au fi'liyatan itu yang bangsa jumlah ismiyah au fi'liyatan atau jumlah fi'liyah. Wal aksaru dan bermula yang paling banyak. Itu ada alnya, maknanya paling. Iktiranuha itu membarengi jumlah bil atifi dengan huruf yang mengatoskan. Yang keempat dari jenis taukid lafzi. Nah, kalau orang atas bener tuh, ngerti kan? Lafzi itu kan, ya cuman nggak anu. Jenis dari jenis sana. Jenis taukid yang keempat, taukid jumlah. Kalau taukid jumlah biasanya dibarengi dengan huruf atau nyambung. Contohnya, ini kan kalian udah pada hafal. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun setelah summa itu kan persis dengan kalla saya'lamun yang sebelumnya. Berarti surat apa itu? Alhaakumut takasur. Nama suratnya namanya At-Takasur. Gitu loh. Oke. Takasur itu apa? Takasaro ya takasaru takasuron. Biar tahu nih. Takasur itu apa? Masdar. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta. Maka terjemahan bebasnya bermegah-megahan tadi. Oh siap. Salam. Aduh. Syukuran Bib. Apa nih ya Ewe? Oke Bib. Ngopi. Salam. Ya. 200. Biasanya sekarang tak cepet. 200 sekarang. Dia udah dibagi. Dulu di sini semua ngopi. Sekarang udah bagi-bagi. Ya alhamdulillah. Ngerti? Tuh. Masa lu apal enggak? Kalah. Kan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalah saya lamun. Kalah jangan begitu. Jangan banyak-banyakan layak lu. Bin alfin layak lu dibilangin sama maksud marah. Kalah jangan kayak begitu. Saya lamuna tuh akan mengetahui siapa mereka.
mengetahui bohong lu nanti dikupas sama malaikat. Dengerin Kevin. Ono siapa Alvin. Tapi sama lu sama sih. Alvin ya. Nanti akan dibuka lu bohong melulu. Ngelayap. Ngomong tidak ngelayap. Wah, iya kan? Tuh, ngerti Win? Summa kala, kemudian jangan seperti itu. Saya lamun akan nah itu summa kala saya lamun jatuh setelah summa, oke? Ini jangan ngomong dulu. Waqat yuhdafu dan terkadang dibuang apa atif, huruf atof. Binahwi qauli syairi dalam seumpama ucapan penyair. Ayaman lasta aklahu wala fil boti ansahu lakallahu alayya dzalik lakallahu ini dari contoh lakallahu gitu loh. Ayaman hai orang lasta yang tidak ada siapa kamu itu aklahu membenci siapa manhu ayaman las kalau enggak lasta yang tidak ada siapa kamu akla itu membenci siapa orang hu pada man ya udahlah wala fil buti ansahu dan tidaklah di dalam jauh ansa melupakan siapa manhu pada orang tadi. Lakallah itu tetap bagi kamu, tetap manfaat bagi kamu. Allahu bermula Allah. Ala dzalika aja. Lakallahu ala dzalik. Laka itu tetap bagi kamu. Laka Allah bermula Allah. Laka itu tetap maksudnya manfaat bagi kamu Allah. Loh. Yang menjadi contoh syair yang kedua baris yang paling akhir. Lakallahu lakallah. Itu kan jumlah. Mubtada khobar, cuman khobarnya didahulukan. Khobar muqaddam 2 kali diulang. Ada huruf atofnya enggak? Enggak ada. Tuh, kalau yang dalam ayat kan kalla saya lamun, summa kalla saya lamun ada gitu loh. Oke. Waqat yata'ayyanu, ini sulit ini. Tolong perhatikan benar-benar. Waqat yata'ayyanu dan terkadang betul-betul nyata apa tarkuhu membuang atif, membuang huruf atof. Iza tawah harokatin, iza tawah hama. Apabila memberi dugaan salah, apa atif, harokatin dan maknanya yang benar. Idza tawahama apabila memberi dugaan salah apa atif itu huruf atof at-ta'adduda pada berbilangnya perbuatan itu aja takut salah kalian at-ta'addud itu maksudnya ta'addada ya ta'addud itu banyak berbilang maksudnya berulang-ulangnya perbuatan. Berarti kan enggak usah saya tulis tapi kalian perhatikan, nahu darabtu Zaidan. Memukul siapa saya Zaidan pada Zaid. Darabtu memukul siapa saya Zaidan pada Zaid. Mukulnya mas sekali. Ngerti maksudnya? Cuman mukhatab ini bangor. Emang Zaid sampai nangis kecil begitu. Lu apain tadi? Yuk. Dorabtu Zaidan. Zaid saya pukul. Ngerti maksudnya? Mukulnya berapa kali? Sekali. Nah kalau pakai wow dorabtu Zaidan, itu ada kesan perbuatannya enggak sekali, tapi berulang-ulang. Ngerti maksudnya? Nah, itu maksudnya. Kalau disinyalir itu ngerti. Kalau diduga terdapat pengulang-ulangan perbuatan, maka huruf atof dibuang. Itu maksudnya. Waqat yata'ayyanu tarkuhu idza tawahama at-ta'adduda. Nyambung ya?
Nah, itu maksudnya biar paham kalian. Oke lanjut. Fajumlatu darabtu Zaidan as-saniyatu. Maka bermula jumlahnya lafaz darabtu Zaidan as-saniyatu yang kedua. Darabtu Zaidan tapi yang kedua. Oke nyambung. Taukidun itu menguatkan lil ula terhadap jumlah yang pertama. Fungsinya darabtu Zaidan yang kedua itu menguatkan jumlah yang pertama. Walau jia dan jikalau didatangkan apa bil atifi dengan huruf yang mengatofkan bainahuma antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Darabtu Zaidan yang pertama dan darabtu Zaidan yang kedua kok dikasih huruf atof waw umpamanya. La auhama maka memberi dugaan apa atif huruf atof harokatin itu sulit. Ini buktinya sulit. Lu baca apa bin? Setelah itu sudah gue baca tadi la auhama. Terusnya lu baca apa coba? Hah? Apa? Tikroru dorbi. Lah iya, itu aja udah salah. Lah iya kan? Pertama, tikroru lu baca ru salah. Kedua, lu baca tikror. Tikror itu kalau ada alifnya antara dua ro. Berarti karroro yukariru takriron takrirotan takroron tikroron. Berarti itu nggak ada alifnya. Paham nggak? Ini ujungnya tali. Maksudnya supaya kalian benar-benar tersemangati belajar soro. Bacanya takarrurad darbi. Takarroro ya takarrar ya takarroru takarruron. Masdar. Masdar tapi bukan masdar tikrar. Ngerti bin? Ya, mungkin gampang. La auhama. Maka memberitahu apa aktif failnya. Tulis failnya biar gak salah. Takarrurad darbi pada terulang-ulangnya pukulan. Kalau di lafaz darabtu Zaidan dikasih huruf atof, darabtu Zaidan summa darabtu Zaidan atau wa darabtu Zaidan itu memberi dugaan mukulnya enggak sekali tapi berkali berulang-ulang. Begitu loh. Walaisa dan tidak ada dan tidaklah ada apa takarrurud darbi. Tulis simnya kong. Ya perlu. Walaisa dan tidaklah ada apa takarrurud darbi muradan itu yang dikehendaki. Enggak begitu maksudnya. Darabtu Zaidan itu mukulnya cuma sekali. Kalau dikasih huruf atof memberi pemahaman, memberi dugaan, disangkanya mukulnya berulang. Nyambung nih. Nah, itu kan kalau pukulan. Tapi kalau kaitannya mentalak, ini contoh berikutnya, nalak perempuan, kamu saya talak. Ngerti? Kan dalam konteks fikih beda. Paham gak? Tolak tuki salasan. Udah gue talak lu 3 kali, talak bain namanya. Konteks fikih. Kan lu aja masih belum hidup kaitannya fikih. Nah, itu bisa jatuh talak 3 sekaligus. Kalau talak 3, emang apa kalau talak 3? Kalau udah talak 3 nggak boleh rujuk. Kecuali perempuan tadi nikah lagi sama laki-laki lain kemudian bercerai baru boleh. Itu ayat-ayatnya ada. Ayo banyak belajar kalian, gitu loh. Wanahu tolak tu fulanatan. Menalak siapa saya, mencerai siapa saya. Fulanatan pada si perempuan. Wamimma dan itu diantara keterangan Yukiro yang telah disebutkan apa ma. Yuk lamu. Gak usah itu, karena itu yuk lamu. Wamimma dan diantara keterangan
Zukiro yang telah disebutkan apa ma, yuk lamu bisa diketahui apa anau sesungguhnya kejadian. Yustarotu disyaratkan apa ittifaku maknan, ittifaku maknal muakkadi, sepakatnya makna yang dikuatkan. Wattaqidil lafzi dan takkid lafzi. Sepakat makna muakkad dan takkid lafzinya, itu maksudnya. Wattaqidi dan ittifaq takkidnya al-lafzi yang bahasa lafaz. Fanahu anti tolikun harokatin, anti enggak anta. Dan itu tolikun itu bermakna madluqatun. Berarti kan ini bab sulit ini. Seperti hamilun, enggak ada perempuan yang anti hamilun, nggak ada yang hamilatun, berarti nggak? Walaupun hamil tetap hamilun, muzakkar, karena nggak ada laki-laki yang hamil. Itu Pak riu pronya buncis Pak, emang nggak hamil riu, nggak ada. Berarti kan anti bermula kamu perempuan, tolikun itu yang ditalak, itu tolek di mana madlukoh. Anti tolikun bermula kamu perempuan itu tolikun, perempuan yang ditalak. Nyambung ya? Itu isim fa'il, tapi yang dimaksud adalah isim maf'ul. Itu masih mursal min itlaq ismil fa'il wa iradat ismil maf'ul, min itlaqil muzakkar wa iradatil muannas. Maka anti idza qasada, apabila menuju menyengaja siapa orang yang berkata bisa niati, kan itu dua kali, anti tolikun, anti tolikun, anti tolikun, 3 kali kan? Bisa niati dengan yang kedua, wasalisati yang ketiga, atau tidak pada mana taukid. Jadi walaupun 3 kali anti tolikun, anti tolikun, anti tolikun, kalau nawa itu, dengerin, ini sulit dihukum nih. Kalau niatnya orang yang ngomong suami tadi mentaukidkan, maka jatuh talak berapa? 1. Ngerti maksudnya? Kalau anti tolikun wa anti tolikun wa anti tolikun, jatuhnya 3. Paham? Maksudnya itu siapa nggak penting ilmu nahwu. Itu pakai huruf atop atau tidak. Nih, kaidahnya ada di sini. Ada di bab taukid supaya kalian paham. Andai kan ada perdebatan, kalian bisa lawan dari kaidah ini. Gitu loh. Diingat-ingat. Keren kan? Wasartu takidi dan bermula fala jaiza ayyakuna khabariyataini. Fala jaiza, perhatikan. Maka tidak ada perkara yang membolehkan itu maujud. Ayyakuna, pada bahwasanya ada apa saniyah wasalisah khabariyataini, itu kalam khobar keduanya. Li'annal jumlatal khobariyata, karena sebenarnya jumlah al khobariyata yang bangsa khobariyah, ghairul insa'iyati, itu bukan insa'iyah. Keren loh ini. Wal jumlatul ula, dan bermula jumlah yang pertama yaitu anti tolikun, insa'iyatun, itu jumlah insa'iyah. Wasartu takkidi, dan bermula syaratnya takkid yang berikutnya, ayakuna, itu bahwasanya ada apa takkid, ada itu min jinsil awali, dari jenis takkid yang pertama. Fahuma, maka bermula awal dan sani, al insya'u, itu kalam insya, atau gitu yang bangsa taukid menguatkan. Wala yaqau, dan tidak boleh terjadi bihima dengan saniyah dan salisah tadi apa syai'un, sesuatu. Wa innama taqau, dan bahwasanya ada terjadi apa
kotun. Nah itu tol apa namanya? Kan tolako ya tunggu tolkon, ngerti? Tol apa namanya? Tol kotun satu kali talak. Fa'latun gitu loh. Tol kotun itu mesti wazan fa'latun masdar marrah. Apa tol katun? Tol kotun sekali talak wahidatun yang satu diula dengan jumlah yang pertama. Walaisata dan tidaklah ada apa saniyah wasalisah di insa'il iqai itu untuk menumbuhkan jatuhnya talak. Wa illa dan jikalau tidak laisaka li insa'il iqa wa khasola maka hasil dihima dengan saniyah dan salisah apa tol kotani dua talak. Ini keren kaidah. Ini kaidah nahwu tapi mencakup kaidah apa undang-undang fikih. Udah segitu dulu dah. Apa mau lanjut? Lambion itu jelimet loh. Ini jangan kalian pikir gampang loh. Mereka kan Isya kan? Apa? Malam Sabtu. Sabtu lumpur datang 8:30. Ya kan paling cepet jam 8:04. Paling cepet itu. Jam 8 itu mukjizat. Iya kan? Berapa menit tuh? 1 jam lewat. Alhamdulillah 1 jam. Jadi itu, nah maksud saya gini, sebelum saya tutup, kalau bisa sebelum ngaji itu, udah kalau yang udah mandi, terus, iya kan? Ya terserah lah namanya. Sebelum ngaji kayak ntar malam nih, mutolaah dulu gitu loh. Ini mau ngaji besok umpamanya. Kan udah mutolaah. Lah kan baca begini kan cepet. Sepengajian paling kalau lu jelas cuma kan sekilas saja gitu loh paling enggak. Nah, supaya kalian udah gambaran gitu loh. Nanti kalau kita dibahas, ada pembahasan, kalian paham itu maksudnya. Oke? Sebentar itu dulu nah. Tambihun. Kita lanjut nanti habis maghrib. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifadul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.